Salam saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa dalam renungan harian Embun Pagi. Mari hari ini menjalani segala aktivitas kita dan mari mendengarkan firman Tuhan yang akan menyegarkan hidup kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Titus 2 ayat 11. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Harana madung dilehen debata asini rohania lahu paluahan jolma sudena." Dalam bahasa Indonesia, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pasti kita mengetahui bahwa dalam diri manusia sudah banyak dosa dan banyak pelanggaran yang menjadikan dia terjerat kepada hukuman dan menjadikan dia seteru dengan Allah. Keadaan manusia yang berdosa itu memang tidak terlepas dari hukuman dan ancaman Allah, karena memang kekudusan tidak mungkin berjumpa dengan sesuatu yang najis. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita menyadari diri kita adalah orang berdosa dan sudah dilakukan berbagai hal, mulai daripada ibadah atau di dalam persembahan atau kurban yang menjadikan kita anggap sebagai penghapusan dosa, namun dalam kenyataannya tidak mampu untuk menghapus dosa dan pelanggaran kita. Ketika kita mengatakan, "Aku akan melakukan kebaikan-kebaikan," dan mengumpulkan kebaikan itu sebagai imbalan daripada kejahatan dan dosa yang saya alami, ternyata hal itu juga tidak akan mampu menghapus segala dosa kita. Karena ketika kita sudah melakukan kebaikan, sering juga di balik kebaikan itu ada sesuatu yang tidak baik dan menjadi masuk ke dalam kesombongan, masuk ke dalam harga diri, masuk di dalam transaksi kebaikan, di mana ketika kita berbuat baik, kita berharap orang lain akan melakukan kebaikan bagi kita. Firman Tuhan kali ini mau menuntun kehidupan kita untuk menjadi hidup sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, yaitu hidup di dalam kasih karunia. Kalau dikatakan kasih karunia adalah keselamatan itu semata-mata oleh karena pemberian Allah, tidak ada oleh karena upaya manusia. Ketika kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Dan keselamatan yang kita terima bukan oleh karena kita dianggap layak, tapi oleh karena keselamatan itu kita menjadi dilayakkan, yaitu melalui kematian Yesus Kristus. Artinya, ketika kita sudah menyadari bahwa keselamatan kita adalah kasih karunia, pemberian Allah yang luar biasa bagi hidup kita, maka firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus kepada Titus ini melanjutkan di dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Ternyata ketika kita sudah hidup di dalam kasih karunia, yang harus dirubah dalam kita adalah kefasikan. Kalau dikatakan fasik artinya mengetahui firman Allah tapi tidak melakukan. Terlalu banyak orang merasakan dan mengatakan hidup saya adalah kasih karunia Allah, namun di dalam kenyataan menjadi menyombongkan diri, menganggap diri lebih kudus, menganggap diri lebih suci, menganggap diri lebih benar daripada orang lain. Namun firman ini menuntun, mengajari kita untuk menjadi orang yang menjadi meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, masuk ke dalam keinginan Allah, dan keinginan Allah lah yang menjadi kita ikuti dan kita patuhi. Selanjutnya, orang yang sudah merasakan kasih karunia Allah, dia akan menjadi
hidup dalam bijaksana, adil dan beribadah. Hidup bijaksana artinya hati kita, pikiran kita, perkataan kita adalah merupakan cerminan daripada iman kita. Kita akan mengatakan hal-hal yang baik karena memang Allah sudah lebih dahulu baik kepada kita. Kita akan bertindak di dalam kebijaksanaan karena Allah sudah memberikan hikmat-Nya melalui Yesus Kristus yang membebaskan dan melepaskan kita. Dikatakan adil dan beribadah. Adil artinya keadilan Allah atau sedek itu adalah sebuah keadilan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Artinya Allah melakukan keputusan terhadap keputusan yang Dia ambil adalah berdasarkan kasih dan karunia yang Dia berikan. Oleh karena itu, orang yang percaya tidak mungkin akan menuntut orang lain menjadi lebih sempurna karena dia menyadari diri dia kurang sempurna. Dikatakan menjadi beribadah. Ibadah adalah menjadi sujud di hadapan Allah, menyembah Allah di dalam segala keadaan yang kita jalani. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ternyata jabaran daripada hidup dalam kasih karunia menjadi sesuatu yang praktis dan imanis. Praktis artinya menjadi bahagian daripada hidup kita. Sedangkan imanis adalah dinyatakan di dalam iman, dan iman itulah yang menjadi ukuran pembenaran-pembenaran di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari melalui firman ini kita hidup menjadi mengimani, kita hidup menjadi mengandalkan Tuhan, mengandalkan kasih karunia yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita, sehingga kita mengaktualisasikan kasih karunia itu dalam perbuatan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, menuntun kami, menyegarkan kami, bahwa kasih karunia Allah lah yang menyelamatkan kami. Biarlah keselamatan yang kami terima, kami aktualisasikan dengan hidup kudus, hidup benar dan beribadah di hadapan Tuhan. Biarlah firman menjadi menuntun dan mengarahkan kami untuk melakukan kehendak dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.